Tafsir Surah Al-Fatihah berdasarkan Kitab Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada awal surah Al-Fatihah ini. Di antara pendapat-pendapat itu, yang termasyhur atau yang familiar ialah: pertama, basmalah adalah ayat tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lainnya. Jadi, basmalah ini bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini adalah pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha, ahli fikih dari Madinah, Basrah, dan Syam, dan juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu, menurut Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya salat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kedua adalah bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah dan pada surah An-Naml yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah. Sebab itu, menurut mereka, basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam salat atau jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi SAW dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan menurutnya hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah, katanya Rasulullah SAW berhenti berkali-kali dalam bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Menurut Ad-Daruqutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga salat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai salat, dia berkata, saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah salat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya, pada salat berikutnya, Muawiyah mengeraskan bacaan basmalahnya. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah SAW melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah, maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa basmalah-basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu sendiri terdiri dari 7 ayat. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah memandang adalah salah satu ayat. Dengan demikian,
ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Dengan nama Allah, Bismillah, maksudnya dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri. Sebab ia adalah wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Makna kata Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya atau wajibul wujud. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Hikmah membaca basmalah. Seseorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan penting berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma atau aturan-aturan Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya, pekerjaan yang dilakukannya akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya, maksudnya kepada Allah, dia meminta pertolongan agar pekerjaan itu terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqata. Artinya, setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah itu adalah buntung atau kurang berkahnya. Riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkannya agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Demikian, barakallahu fikum.